Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Lukman Firmansyah, NIM 18137002, mahasiswa Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, angkatan tahun 2018. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara estimasi sumber daya dalam studi kasus ini nikel menggunakan software SGMS. Langkah awal, kita melihat data terlebih dahulu, di mana di sini ada data assay, litologi, survei, kolar. Data assay ini menggambarkan data lubang bor, kedalaman dari dan kedalaman ke. Lalu nilai kadar Ni tentunya yang akan kita olah datanya, nilai kadar Fe, lalu litologi, di mana karena studi kasus kita nikel, sehingga litologinya pun limonit, saprolid, hingga bedrock. Lalu selanjutnya itu litologi. Litologi ini menggambarkan lubang bor ini litologi seperti apa. Lalu selanjutnya itu survei. Data survei ini yaitu menggambarkan dip dan azimut dari lubang bor masing-masing. Selanjutnya itu kolar, di mana data kolar ini menampilkan koordinat x, y, z dari masing-masing lubang bor sehingga dan kedalamannya. Dimana karena kita memakai studi kasus nikel, sehingga penilaian estimasi sumber dayanya itu berupa kadar, sehingga datanya pun harus dikomposit terlebih dahulu. Maksud dari komposit hal ini, dalam hal ini komposit, artinya itu yaitu mengurangi nilai elevasi ini per 1 meter sehingga mencapai kedalamannya. Seperti contoh, ini salah satu nilai Z-nya itu 186. Kita kurangi per 1 meter sehingga mencapai kedalaman 16 meter. Seperti itu. Sehingga kita olah lagi datanya di Excel, menampilkan datanya seperti ini. Bisa kita lihat nilai Z-nya ini berkurang per 1 meter. Sedangkan koordinat X-nya ini sama. Nilai NEFA. Oke, setelah data ini sudah kita dapatkan, setelah kita atur datanya, langkah selanjutnya yaitu kita exploratory data analysis dulu atau EDA, atau analisis penyeluruhan seluruh data menggunakan Excel juga, di mana di sini kita akan melakukan analisis univariate, analisis bivariate, lalu menggambarkan QQ plot, PP plot, histogram, dan penyebaran populasi. Di mana ini data yang sebelumnya yang saya tunjukkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya itu kita olah data NI ini. Kita urutkan data NI ini dulu dari data terkecil hingga terbesar. Langkahnya itu kita blok keseluruhan nilai NI ini. Lalu kita pilih short and filter. Pilih short smallest to large. Artinya ini kita urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat datanya ini sudah terurutkan dari terkecil terbesar. Oke, lalu karena kita melakukan angka awal itu analisis univariate, selanjutnya kita olah dulu menggunakan rumus Excel, di mana kita jumlahkan dengan menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan sum, kita blok semua data X. Begitupun juga dengan nilai Y. Kita blok sama dengan sum, kita blok keseluruhan data Y. Lalu data Z seperti itu juga, sama dengan sum, kita blok data Z, data kadar Ni, kadar Fe. Lalu rata-rata atau mean, dimana di rumus Excel ini menggunakan average. Sebenarnya average kita blok juga. Lalu selanjutnya itu data Y kita blok juga. Data koordinat Z kita blok sehingga dapatkan nilai rata-ratanya. Lalu ini nilai kadar Ni-nya, ini kadar nilai Fe. Lalu median atau nilai tengah, di sini kita atur juga menggunakan rumus Excel dengan median. Lalu data Y median juga, data Z menggunakan median, kadar nilai Ni, Fe menggunakan median. Lalu modus atau nilai yang sering muncul dalam kelompok data, di sini kita menggunakan sama dengan mode. Mode, data Y mode, Z mode, kadar Ni, Fe. Lalu Nmax atau nilai terbesar di koordinat X, menggunakan sama dengan max, kita blok data X. Lalu didapatkan hasil seperti ini. Lalu data Y, data Z, kadar Ni dan Fe. Lalu nilai Nmin atau nilai terkecil di koordinat X
Untuk dapatkan rumusnya sama dengan min, dapatkan nilainya itu seperti yang tertera. Lalu ini koordinat Y, koordinat Z, NI, FE. Lalu standar deviasi, rumusnya STDF, kita blok juga sama. Lalu varians, SQRT, lalu kuartil 1 kita hitung sama dengan kuartil B6 hingga B11. Lalu kita kasih koma 1 karena kita memakai kuartil 1. Begitu pun dengan kuartil 2, kita masukkan kuartil 2, lalu kuartil 3. Lalu kita hitungnya persentilnya, persentil 1 saja. Lalu next selanjutnya itu analisis bivariat. Nah, analisis bivariat ini kita menghitung covariance-nya antara NIFE menggunakan rumus covariance S, kita blok keseluruhan nilai NIFE. Dapatkan hasil seperti ini. Lalu koefisien korelasi sama persen, kita blok seperti ini. Lalu kita penggambaran menggunakan scatter plot. Langkahnya itu insert, chart, pilih, scatter. Lalu kita masukkan datanya sehingga didapatkan hasil seperti ini. Lalu kita bisa munculkan nilai regresinya, garis regresi. Lalu didapatkan nilai R-nya itu 0,007, sehingga nilai kurang dari 1, sehingga korelasi antara nilai kadar NIF itu tidak kuat. Lalu analisis selanjutnya itu menggunakan QQ plot. Langkah awalnya itu kita menggunakan nomor urut terlebih dahulu, nomor 1, 2, 3, 4 sampai 1119 data. Lalu kadar nilai NI tentunya yang akan kita olah. Lalu frekuensi kumulatif NI kita hitung. Lalu nilai P, rumusnya itu A8 dikurang 0,5 dibagi dengan jumlah data, di mana jumlah data kali ini itu 1166 data. Oke. Seperti itu juga selanjutnya bagian bawahnya. Lalu nilai Z, tabel Z itu sebenarnya norm S in D8. Lalu kita masukkan ke scatter plot kembali, kita masukkan nilainya. Nilai PZ, nilai NI sama Z. Dapatkan nilainya itu 0,9287. Karena mendekati nilai 1, maka bisa dibilang distribusi datanya termasuk normal. Di sini kita bisa lihat juga ada outlier berjumlah 4, tetapi ini bisa diabaikan tentunya. Lalu ppplot. Karena ppplot ini hampir sama dengan ggplot, kita cari dulu nomor urutnya, tentu saja kadar nilai NI-nya, frekuensi kumulatif NI, plotting position, rumusnya itu seperti ini. A9 dikurang 0,5 dibagi dengan jumlah data, di mana jumlah datanya itu berjumlah 1166 data. Lalu ekspektasi distribusi normal, norm inverse. Kita masukkan ppplot, nilainya pun hampir sama, 0,9287, sama dengan ggplot. Histogram. Histogram ini langkah awalnya itu kita cari jumlah data keseluruhan, di mana memakai rumus Excel sama dengan count, kita blok keseluruhan nilai NI. Lalu Nmax atau jumlah data terbesar di kadar NI, dapatkan itu 7,51, yang paling terkecil 0,06. Range itu jangkauannya itu hasil dari Nmax. Data yang terbesar dikurang data terkecil, dia dapatkan 7, banyak kelas 11. Rumusnya itu memakai rumus banyak kelas 1 ditambah 3,322 kali log jumlah data, yaitu 1166 data. Lalu panjang kelas dapatkan dari hasil range dibagi panjang kelas, sehingga dapatkan 0,7. Lalu kita gabungkan ini menjadi banyak kelasnya itu 11. Lalu panjang kelasnya kita tambah per 0,7. Misalnya ini 0,76, kita tambah 0,7 menjadi 1,46. 1,46 kita tambah 0,7 menjadi 21,6. 2,86 kita tambah lagi sehingga seterusnya hingga mencapai 7,76. Lalu setelah ini kita memakai rumus, kita tampilkan nilai histogram, menentukan data analisis. Data analisis ini kita tampilkan terlebih dahulu sebelumnya. Lalu kita pilih histogram. Input range kita masukkan nilai NI tentunya. Lalu bin range ini kita masukkan ini. Lalu kita bisa munculkan kumulatifnya, Pareto, dan chart output. Lalu klik OK, sehingga mendapatkan hasilnya seperti ini. Kita bisa munculkan nilai frekuensi kumulatifnya. Penyebaran populasi ini juga diperlukan sehingga kita mengetahui bagaimana penyebaran data lubang bor.
Dimana di sini kita akan memasukkan plot nilai koordinat x sama y-nya sehingga didapatkan menggunakan scatter plot atau diagram pencar. Gambarnya seperti ini. Lalu selanjutnya itu kita ini stasiun spasial data. Kita cari dulu penyebaran data lubang bor, di mana memakai koordinat x dan koordinat y. Bisa kita lihat di scatter plot, per jarak antar lubang bor itu 50 meter. Bisa kita lihat di sini 429.300, 429.350, 429.400, 429.450, 429.500, sehingga bisa dilihat jarak lubang bor itu per 50 meter. Sehingga kita cari main atau rata-rata spasi lubang bornya itu ya 50 meter. Lalu setelah tahu rata-rata jarak spasi lubang bornya, kita menggunakan pengaturan variogramnya, di mana ini kita mencari dulu nilai nmx, nilai terbesar di x, nilai terkecil di x, nilai terbesar di y, nilai terkecil di y, nilai terbesar di z, nilai terkecil di y, range-nya di koordinat x, di koordinat y, range di koordinat z. Nah, kita atur dulu coverage nilai di x-nya dengan rumus itu nmax, nilai nmax di x dikurang dengan nilai min di x, dapatkan hasil 300. Coverage di y kita hitung itu nilai coverage di nilai max di y dikurang nilai min y. Expression ini didapatkan dari nilai jarak rata-rata spasi lubang bor, dimana perhitungan kita sebelumnya itu jarak spasi rata-rata lubang bor itu per 50 meter, sehingga kita masukkan 50 meter. Lalu lag tolerance, ini kita dapatkan dari nilai setengah dari lag expression, sehingga 50 dibagi 2 didapatkan hasilnya 25 meter. Azimut ini kita pasang 45 derajat. Yield tolerance ini setengah dari nilai azimut, sehingga 45 dibagi 2 itu 2,5. Bandwidth didapatkan dari nilai 2 kali dari lag expression, sehingga 50 kali 2 itu 100 meter. Diagonal lubang bor ini akar dari nilai coverage X dikurang coverage Y, sehingga dapatkan hasil segini. Lalu setelah kita melakukan eksplorasi data analisis berupa analisis statistik univariat, bivariat, histogram, lalu QQ plot dan PP plot, lalu ditambah dengan penyebaran data lubang bornya, bisa dibilang datanya sudah stasioner. Bisa dilihat dari data ini, distribusi spasialnya, pengaturan variogram. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat variogram menggunakan SGEMS. Langkah selanjutnya saya akan memperlihatkan terlebih dahulu beberapa lihatkan terlebih dahulu, yaitu datanya, dimana seperti ini, dimana kita akan membuat variogram 4 arah utama, yaitu north to south atau utara ke selatan, north east southwest, dimana ini bisa dibilang 0 derajat, ini 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Ini merupakan variogram 4 arah utama ditambah dengan omnidirectional, di mana toleransi itu 90 derajat, dan vertikal. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke variogram SGEMS. Lalu untuk menampilkan visualisasi penyebaran data, kita klik objek, load object, lalu kita pilih data yang sudah kita dapatkan.
Ini di sini kita akan olah datanya terlebih dahulu di ini Excel, di mana urutan datanya itu pertama ini nama data yang kita olah, di mana hal ini kita akan mengolah data nikel. In 5 ini maksudnya itu jumlah kolomnya, di mana akan berjumlah 5 kolom, di mana kolom pertama itu nilai X, kolom kedua Y, kolom ketiga Z, kolom keempat NI, nilai kadar NI, kolom kelima itu nilai kadar FE, di mana kita masukkan data X, Y, Z, NI, FE berurutan. Lalu import formula geoslip, kita pilih point set, next. Lalu kita olah datanya, kita kasih nama data geostatistik. Di sini kolom koordinat di X itu kolom koordinat 1. Kita lihat nih 1, 2, Y, dan ketiga itu Z. Sehingga ini kita masukkan Z3. Lalu no data value-nya tidak usah kita centang. Lalu kita finish. Lalu kita bisa menentukan visualisasi penyebaran data NI. Nah, ini itu penyebaran data nilai FI. Bisa dilihat. Lalu ini penyebaran nilai FE-nya. Lalu ini bisa kita edit juga seperti jumlah ukurannya. Bisa kita kecilkan juga. Lalu info, ini berupa info koordinat X-nya, X, Y, Z. Di mana ini nilai minimal X, nilai minimal Y, nilai minimal Z-nya. Lalu untuk nilai maksimal X-nya ini, nilai Y max-nya ini, nilai Z max-nya ini. Lalu selanjutnya itu kita akan melakukan analisis statistik univariat di software SGEMS. Nah, yaitu langkah selanjutnya itu kita pilih data analisis, klik histogram. Lalu selanjutnya itu kita pilih objeknya itu data geostatistik yang sudah kita namai sebelumnya, itu nilai NI. Nah, ini dapatkan nilai NI seperti ini. Lalu nilai varians ini akan kita simpan karena nilai varians ini sama dengan nilai SIL. Ini bisa kita lihat nih banyaknya data berjumlah 1106, dengan rata-ratanya varians nilai maksimum, kuartil atas, median, kuartil bawah, nilai paling minimumnya. Oke, ini bisa kita save kalau jika mau. Lalu selanjutnya itu melakukan analisis bivariat di SGEMS ada dua, yaitu melakukan QQ atau PV plot dan scatter plot. QQ plot kita klik data analisis, QQ plot. Lalu kita bisa masukkan data geostatistik ya. Lalu ini nilai NI, nilai FE. Lalu kita bisa ubah-ubah juga, ini jadi FE, ini jadi NI. Atau ini jadi NI, FE. Nah, nilai varians ini akan kita simpan. Lalu kita ganti ppplot NI, FE, FE, NI. Atas ini NI, ini NI, FE. Bisa juga NI, NI. Nah, ini ppplotnya. Lalu selanjutnya itu kita membuat variogram patara utama. Tentunya kita klik data analisis variogram, create time-nya kita pilih data geostatistik, di mana kita akan mengelola data NI, next. Lalu bisa kita load parameter yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini bisa saya jelaskan expression itu seperti sebelumnya saya bilang, expression ini adalah jarak rata-rata dari spasi lubang bor, di mana sini 50 meter. Lalu tolerance ini setengah dari expression, 50 bagi 2 sehingga nilainya 25. Lalu number of leg-nya ini bisa juga leg tolerance nilainya 22. Lalu number of direction-nya 6, dimana ini tergantung kebutuhan kita juga. Di sini saya ingin menampilkan 6 variogram, dimana
4 arah utama variogram akan saya tampilkan, lalu variogram vertikal dan omnidirectional. Di sebelah sini bisa kita lihat, di sini adalah indicate omnidirectional toleransinya 90. Ini kita masukkan azimutnya 0, 45, 90, 135, 00. Dipnya 0 semua kecuali variogram omnidirectional, di mana dipnya itu 90. Lalu ini 0, ini untuk yang vertikal. Toleransi 22,5, ini omnidirectional 50, 90, bandwidthnya itu 2 kalinya expression 100 meter. Karena kita menggunakan estimasi ordinary kriging, kita menampilkan saja variogram, tetapi jika menggunakan indikator kriging, kita akan memakai indikator variogram. Jadi kita memakai variogram saja. Next, didapatkan hasil variogramnya seperti ini. Dimana akan saya ini terlebih dahulu, atur terlebih dahulu ini, lalu plot per 1, dua, tiga, 4, 5, 6. Langkah selanjutnya kita akan mencari ini di mana di sini kita bisa lihat kita bisa melakukan fitting variogram, di mana di sini kita akan hasilnya 0,5, sphericalnya saya pilih spherical, ini range-nya medium, minimal. Ini bisa kita save atau kita simpan saja terlebih dahulu. Oke, setelah itu bisa close. Setelah kita buat variogram 4 arah utama, baik itu di 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat, lalu omnidirectional dan vertikal. Langkah selanjutnya kita menggunakan lakukan estimasi sumber daya menggunakan ordinary kriging. Langkahnya itu kita pilih estimation kriging. Lalu kita pilih ini data geostatistik. Kita namakan ini oke. Nah, NI. Kita pilih ordinary kriging tentunya. Lalu ini data geostatistik juga NI. Range-nya ini kita masukkan angka yang ada di kita melakukan fitting variogram tadi, itu 198, ini 99, 66. Kita biarkan saja, lalu variogramnya kita masukkan fitting variogram yang telah kita lakukan sebelumnya.
kita masukkan journey load, kita melakukan fetching varchar model yang telah kita buat sebelumnya. Setelah semua masuk, kita run algorithm. Lalu kita buat juga di sini Cartesian grid-nya. Kita statistik number of cell. Ini hal yang harus ditentuin juga sebelumnya, dimana itu origin koordinat ini, koordinat asalnya itu bisa kita lihat di sini info. Nah, ini Cartesian grid, kita masukkan ini data geostatistik, geostatistika. Lalu kita masukkan koordinat asal di X yaitu 429 300 304 4. Koordinat Y-nya itu 95 15 4400. Lalu originate-nya 140. Lalu size X-nya ini saya masukkan itu nilainya setengah dari jarak spasi antara spasi lubang bor, 25 ini 0,06. Lalu number of cell-nya ini saya masukkan 21 27, number of cell 20. Grade. Oke, karena ini kita sudah buat sebelumnya, kita masukkan saja grade-nya langsung. Nah, ini grid yang sudah kita buat tadi, Cartesian grid-nya. Lalu kita run algorithm sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ya. Lalu hasilnya bisa kita save object. Lalu kita bisa namakan, terserah kita, file tipenya gslib, OKNI, text statistik, save. Sehingga setelah ini kita olah datanya ke Excel kembali. Sistem sumber daya. Nah, di sini grade NI-nya, nilai estimasinya, dan ini kriging variannya. Lalu kita hitung sumber dayanya, di mana kita hitung di sini jumlah bloknya itu 700. Jumlah blok ini didapatkan dari blok koordinat X, blok koordinat Y dikali blok koordinat Z. Di sini kita dapatkan dari yang kita olah data sebelumnya di SGEMS. Lalu dimensi blok, ukuran size X dikali ukuran size Y dikali dengan ukuran cell size Z. Lalu total volume itu dapatkan dari jumlah blok dikali dimensi blok. Dapatkan hasilnya segini. Lalu karena density nikel di hal umumnya itu 1,8, kita masuk 1,8, sehingga kita hitung sumber dayanya A4 dikali A4, total volume dikali density, sehingga dapatkan
sumber daya nikel di daerah tersebut itu 31.500.000 ton. Lalu kita klasifikasikan sumber dayanya menggunakan rumus Blackwell tahun 1998. Di sini kita akan bagi bagian terkira atau estimate, terukur measurable, indicate, inferred terekam. Ini rumusnya. Rumus itu RKSD sama dengan 1,96 dikali E dibagi Z, dimana itu kriging standar deviasinya, kriging value, nilai krigingnya, lalu ini relatif kriging standar deviation, dimana jika hasilnya kurang dari 3, maka bisa dibilang itu masuk measure atau terukur. Jika nilai hasilnya antara 0,3 hingga 0,5, bisa didapatkan sumber dayanya itu indicate atau tertunjuk. Lalu jika nilainya lebih dari 0,5, bisa didapatkan itu nilainya inferred atau terekam. Lalu kita hitung nilai estimasi NI nya, kita copy kembali ke sini, kriging variannya kita kopikan juga ke sini, lalu kita cari kriging standar deviasinya, rumusnya SKRT dibagi di cells ini, enter. Lalu RKSD nya dapatkan nilainya memakai rumus yang di atas, 1,96 dikali dengan nilai estimasi NI dibagi dengan nilai kriging varian NI, dapatkan nilainya segini. Lalu kita masukkan keterangannya seperti ini. Kita memakai rumus Excel ya, dimana dapat dimasukkan sehingga didapatkan keterangannya yang mana inferred, mana measure, mana indicate, seperti ini. Lalu kita hitung kembali sumber dayanya masing-masing, baik itu di klasifikasi infer, measure, dan indicate, dimana kita hitung jumlah bloknya ada berapa. Yang di bagian infrared memakai rumus Excel CONIF, didapatkan jumlah blok di bagian infrared itu atau di bagian sumber daya terangkat jumlah 353, measure 230, indicate-nya 187. Lalu kita kali dimensi bloknya, total volumenya, lalu density-nya didapatkan infrared-nya itu sumber dayanya berjumlah 15.885 ton. Sedangkan untuk measure 10.350.000 ton. Untuk indicate 8.415.000 ton. Sehingga ini sumber dayanya yang sudah diklasifikasi jumlahnya, sedangkan yang ini untuk keseluruhan atau total. Baik, itu mungkin sekian dari saya. Kita sudah menghitung baik itu di exploratory data analysis, analisis stasioner data, lalu pembuatan variogram baik itu pada arah utama maupun omnidirectional hingga vertikal. Lalu kita melakukan fitting variogram juga. Lalu kita melakukan estimasi sumber daya menggunakan ordinary kriging hingga didapatkan sumber dayanya seperti sebelumnya tadi, sehingga didapatkan nilai sumber daya baik itu bagian terkira, tertunjuk, dan terkira. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.